Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. We see again in the ngomong kosong di pagi ini, kawan. Kita jangan mau diadu domba oleh kaum Syiah ya. Ah, yang mengadu domba ahli sunnah berjemaah ini adalah kaum Syiah yang sekarang udah masuk ke kaum NU. Jadi kaum NU ini didoktrin oleh kaum Syiah supaya membenci Wahabi, Muhammadiyah dan ulama salaf lainnya, dibilang sesat. Padahal mereka itu yang dibilang Wahabi, Muhammadiyah, DII apa itu adalah ahli sunnah semua. Sunni lah, katakan Sunni gitu Pak. Karena disebut Wahabi karena pendirinya dulu Muhammad Abdul Wahab gitu Pak. Muhammad Abdul Wahab ini mendirikan organisasi itu karena kesirikan di kota Mekah ini sudah merajalela. Sedangkan kaum Syiah ini ajaran-ajarannya banyak menyimpang dari agama Islam. Mereka suka memuja-muja orang mati, mengagung-agungkan kuburan, meminta-minta kuburan, buat tawassul pada orang mati. Ini adalah perbuatan syirik. Jadi hadirlah Muhammad Abdul Wahab ini untuk memberatas perbuatan kayak itu. Kan gitu kan? Jadi kaum Syiah ini tidak diterima. Makanya sampai sekarang dengar ndak antara Arab Saudi sama Syiah selalu bertengkar gitu. Gara-garanya gini gitu Pak. Sedangkan asal usul kaum Syiah ini adalah karena mula-mula kaum Yahudi di zaman sahabat itu yang membangkang dengan adanya khalifah-khalifah kayak Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman gitu Bang. Jadi mereka itu membangkang gitu Bang, aliran keras ya, aliran keras namanya. Mereka tuh maunya dari jalur Nabi saja gitu Bang. Maunya dari jalur Nabi saja, yang sahabat-sahabat yang lain tuh mereka tidak mau gitu Pak. Dan lagi kalau memang dia maunya dari jalur Nabi saja, macam mana ribuan hadis itu yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat itu mereka tidak terima gitu Pak. Jadi hanya dari jalur ahli bait saja. Bisa ndak waktu ahli bait keluarga Nabi Ali apa tidak bersama dengan Nabi, sedangkan yang bersama Nabi adalah sahabat, macam mana meriwayatkan hadis-hadis Nabi? Nabi pernah berkata begini, padahal Ali atau ahli bait istri Nabi tidak bersama Nabi semuanya kan? Gimana mau menceritakan Nabi ngomong begini, Nabi melakukan gini tanpa didampingi oleh Ali dan dengan keluarganya di waktu itu? Macam mana mau meriwayatkan, kan gitu kan? Jadi ahli sunnah ini mengikuti apa yang dikatakan Nabi, apa yang dikatakan dalam Al-Quran oleh Allah, sama apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, baik itu yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi ya, yang selalu bersama Nabi kemana-mana gitu kan, baik malam maupun siang, apa yang diperhatikan Nabi meskipun tidak didampingi oleh keluarga Nabi, terutama oleh Ali gitu kan, istri-istri Nabi kan gitu dulu kan, paman Nabi yang masuk Islam kan gitu kan. Kamu saja sama bini kamu aja selalu tidak berdampingan. Waktu bini kamu mandi aja, ada orang datang tamu ke rumahnya, tahu ndak bini kamu ngomong-ngomong sama tamu, kan tak tahu kan. Nah, mungkin kamu ngomong begini-begini tanpa pengetahuan bini kamu, tapi tamunya tahu bahwa kamu ngomong gini gitu Bang. Jadi Syiah ini mula-mulanya dibangun oleh kaum Yahudi yang membangkang Bang. Makanya yang kaum Syiah ini mengadu domba Bang, orang ahli sunnah jemaah ini yang di negara lain supaya membenci kepada Wahabi yang sekarang yang dianut di Arab Saudi. Mereka coba kamu lihatlah, amalan-amalan mereka syirik enggak? Mana ada syirik? Mereka melarang semua yang dikatakan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim gitu semua Bang. Mereka itu
mengajarkan apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, gitu mereka. Gitu saja. Sebab kita ini umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, ikutlah apa yang dia bilang gitu Pak, apa yang dia suruh gitu Pak. Jangan ikut orang lain, ikut kitab ini, kitab itu, ikut pendapat ini, pendapat itu kan hanya pendapat. Pendapat boleh-boleh aja kan, tapi benar belum tentu. Kan gitu. Nah, tapi salahnya udah pasti. Nah, jadi kalau kamu ikut pendapat, apa jaminannya kan gitu kan? Apakah dijamin masuk surga? Macam saya berpendapat gini. Terus jaminannya ini benar endaknya kan belum tahu nih. Ini hanya pendapat saja. Menurut saya kan gitu. Terus kamu ikut saya, jaminan saya terhadap kamu tuh apa? Kan belum ada jaminannya kan? Hanya meraba-raba, mungkin betul gitu kan, tidak pasti. Tapi kalau sudah ikut Al-Quran dan hadis itu sudah pasti gitu Bah. Jaminan apa? Surga. Surga tuh oleh Allah dijamin itu. Nah, Nabi Muhammad jaminannya Allah udah janjikan, la tuhliful mi'at, Allah tidak akan ingkar janji. Bayangkan tuh. Nah, kan gitu, ikutlah Nabi Muhammad. Makanya ada organisasi yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan namanya Muhammadiyah. Muhammadi itu artinya umat Nabi Muhammad. Mereka tuh mengamalkan apa-apa yang Nabi bilang gitu Pak. Kalau di luar itu mereka tak mau. Karena apa? Karena mereka mengaku umat Nabi Muhammad. Kalau kamu mengaku umat Nabi Muhammad tentunya taat Pak. Saya nih umat kamu, aku apa yang kamu omongkan saya ikut. Gitu artinya Pak. Sedangkan kamu ini terutama kaum NU mengaku kaum Nabi Muhammad enggak? Kalau kamu mengaku, amalan kamu sesuai dengan perintah Nabi. Sesuai enggak? Terutama amalan sunnah ya ini ya, namanya sunnah nih ya. Bukan amalan wajib kayak puasa, sholat, zakat, itu amalan wajib itu ya. Haji kita mampu itu udah pasti itu. Yang dimaksud ini bid'ah ini adalah amalan sunnah. Sunnah itu lawannya bid'ah. Yang sekarang amalan-amalan kamu tuh bid'ah enggak? Hartanya dibuang sia-sia dengan alasan didoktrin oleh Syiah tadi itu. Syiah itu kaki tangannya di Indonesia ini adalah kaum Ba'lawi. Tengok tuh kaum Ba'lawi itu. Habib-habib tuh. Kuburan dihias-hias, dibagus-bagusi. Di sana dia ngaji itu muji-muji orang yang mati itu. Ya Habib Hussein, ya Ali, dipuji-puji Pak. Itu sama dengan kaum Syiah. Terutama di Karbala sana, hari Karbala gitu Pak. Memperingati gitu Pak. Mereka tidak memuji-muji Allah, muji-muji mereka itu orang yang mati itu Pak. Di Indonesia ini rata-rata diikuti oleh kaum NU. Sikit-sikit ke kuburan. Kita nih biar sukses, biar usahanya lancar, biar anaknya sekolah pintar, pergi ke kuburan ke sana. Untuk apa gitu? Ini perilaku kayak ini, budaya kayak ini sama dengan kaum Syiah. Kaum Syiah itu kerjanya budaya muji-muji kuburan, orang-orang udah mati-mati itu Pak. Disebut-sebut, wahai imam, wahai imam. Untuk apa orang udah mati? Orang mati untuk apa? Bisa apa? Mereka tuh hanya bisa menerima kiriman pahala dari kita dan kiriman istighfar dari kita. Itu saja orang mati itu. Nggak bisa memberi. Kalau bisa memberi, kenapa mereka mati kan gitu kan? Udah barang mati. Kayak kamu punya motornya mati. Bisa apa motornya? Ayo, berpikirnya begitu Pak. Di Indonesia ini yang jadi korbannya Syiah itu rata-rata nih ya kaum NU. Dengan alasan dalih kebaikan. Didoktrin tuh kaum NU tuh supaya benci sama Wahabi, benci ke Muhammadiyah, benci ke LDD sama TNI, benci ke ulama salaf. Padahal mereka salaf itu kan terdahulu, maksudnya mengikuti ulama-ulama terdahulu, cara-cara terdahulu gitu Pak. Kayak jemaah tabligh gitu, dibenci oleh mereka tuh. Gitu mah. Karena apa? Karena didoktrin oleh Syiah ini melalui Ba'lawi itu gitu Pak. Kalau di kuburan dia baca selawat, muji-muji orang kuburan. Kalau di masjid joget-joget dia nyanyi-nyanyi.
Nah, gitu Bang. Selawat yang dilanturkan selawat bikinan mereka tuh. Muji-muji manusia bukan muji-muji Allah. Selawat itu kayak selawat nariyah, selawat badar itu kamu coba artikan artinya. Itu syirik, Bang. Muji-muji manusia bukan muji Allah. Nabi aja tak pernah minta muji. Ada ndak dalilnya yang Nabi minta puji? Baik Al-Qur'an sama hadis. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu hanya Allah sama para malaikat mengucapkan selawat sama Nabi. Selawat itu apa artinya? Selamat saja. Nah, tahniah gitu, Pak. Wahai orang-orang beriman, ya, ucapkanlah selawat pada Nabi. Selawat itu adalah doa, Pak. Selamat gitu, Pak. Selawat itu. Semoga selamat gitu, Pak. Kepada Nabi Muhammad. Semoga masih mengharapnya. Bukan Muhammad pasti selamat gitu kan enggak kan? Semoga Allah menyelamatkan Nabi Muhammad, semoga keselamatan. Masih semoga tuh artinya mengharap sama siapa? Sama Allah. Semoga Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berselawatlah kepada Muhammad. Ucapkan selamat, Bang. Macam kita ada orang yang sukses kan, saudara kamu lulus main bola. Oh, selamat ya kamu menang. Ucapkan gitu saja, Bang. Kata Allah, Bang. Bukan berarti Allah nyembah Nabi Muhammad. Allah tuh memberikan regret. Kayak kamu ada punya anak buah. Oh, anak buah kamu hebat, main bola menang gol. Selamat, kamu kan pimpinannya. Selamat ya kamu menang. Hanya ngomong gitu, bukan berarti Allah menyembah Nabi Muhammad sama malaikatnya, bukan. Mengucapkan selamat, Pak. Selamat ya kamu menang. Gitu, Pak. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selamat. Penghargaan gitu, Pak, kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Selain dia ditunjuk sebagai utusan Allah, dia juga yang membimbing kita, ya, yang membimbing dari nenek moyang kita, dari kesyirikan apa semua menjadi beriman, dari kesesatan apa jadi selamat nih. Yang dulu syirik semua itu dibimbing oleh Nabi Muhammad, kita jadi selamat, janjinya surga Allah janjikan gitu kan. Kalau udah selamat kemana? Masuk ke dalam neraka kan gitu kan. Makanya kita itu baca selawat. Nabi aja bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah, ingat tuh, Nabi nyebut nama Allah, Pak, maka Allah akan membalasnya 10 kebaikan di dunia dan 10 kebaikan akhirat. Bukan Nabi yang membalas tuh, Allah itu. Ucapkan aja selamat, selawat kepadaku, kata Nabi. Satu kali saja kamu mengucapkan selawat pada aku, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan ditambah-tambah, Pak. Itu kata Nabi itulah. Tambah-tambah lain itu belum tentu benar, nanti salah apa semua gitu saja, Pak. Kalau nanti ditanya kenapa kamu ndak baca selawat badar atau selawat nariyah atau burda, kan Nabi kan ndak diperintahkan. Kan gitu kan, senang saja kan? Marah enggak? Macam kamu, saya suruh beli beras, oke, beras saja. Nanti saya tegur kamu, kenapa kamu ndak beli beras jagung? Om Hari kan ndak perintahkan beli beras jagung, hanya beras biasa saja. Kan betul kan jawaban kamu? Salah ndak kamu? Kan ndak salah. Gitu, Pak. Kalau saya ndak perintahkan kamu beli beras jagung, hanya saya suruh beli beras putih, ya. Belikan beras saya 10 kilo. Kan tiba-tiba kamu beli beras jagung juga, kan tentunya saya negor. Siapa suruh kamu beli beras jagung? Kan marah kan? Siapa yang menyuruh kamu beli beras jagung? Saya suruh kamu beli beras saja 10 kilo. Begitu juga kamu, kalau berbuat baik tanpa yang Nabi suruh, yang tanpa dalil Al-Quran dan hadis, nanti siapa yang mau memberi pahala gitu? Meskipun kedoknya itu kebaikan, siapa yang mau akan memberi pahala? Nabi tidak suruh, Allah tidak suruh gitu, Pak. Itu di dalam hadis itu bid'ah. Barang siapa mengada-ngada di dalam urusanku, masalah urusanku ini urusan agama, maka akan Allah tolak. Tolak itu amalnya tidak diterima, Pak. Gitu, Pak. Jadi kamu itu sia-sia saja lah gitu, mengeluarkan harta sekian, waktunya sekian, tidak Allah tolak, Pak. Ini hadis, Jangan main-main sama hadis. Kalau sama hadis kalian anggap remeh. Kalau
kata kita pendapat ini pendapat itu diamalkan. Itulah namanya doktrinnya Syiah yang di Indonesia ini dibawa oleh Ba'alawi gitu Pak. Ada dalam hadis lain bahkan dikatakan barang siapa yang melakukan bid'ah itu sholatnya, puasanya dan segalanya Allah tidak akan terima. Ini perlu penafsiran, perlu ulama. Maksud itu ini peringatan, Mbak. Saking bahayanya bid'ah itu, maka hadis itu mengancam gitu. Biar kita ini tidak melakukan gitu, Mbak. Ini perlu penafsiran ulama. Kayak dalam Al-Quran kan, la taqrabuz zina innahu apa nama tuh? Selanjutnya, janganlah dekati zina kan gitu kan? Karena zina itu perbuatan setan kan gitu kan. Di sini tidak ada perbuatan zina, mendekat berzina maksudnya. Tidak ada ayat ini mengatakan berzina, hanya mengatakan jangan dekati. Ini ayat ini perlu pengertian dari ulama. Kita perlu ulama apa artinya? Berzina aja belum, kok mendekati yang diharam. Ini dalam pengertiannya saking terkejinya zina itu, saking larangnya, saking terkejinya gitu. Apalagi melakukan zina, mendekati aja tak boleh kan gitu, Pak. Ini ayat kayak ini perlu pengertian, penjelasan dari ulama. Kita perlu ulama gitu, Pak. Ya. Jadi kita ini yang selama ini didoktrin oleh Syiah itu, yang diadu domba sama golongan ini golongan itu, kayak golongan Wahabi apa semua itu, mereka itu hanya mau mengadu domba kita. Bayangkan Wahabi adalah membunuh orang enggak? Ada enggak ceritanya di Arab Saudi yang dikatakan Wahabi itu kaum Syiah datang sana, kaum yang lain datang ke sana dibunuh, ada enggak? Enggak ada, semua mereka dilindungi oleh mereka gitu. Tapi kalau kamu pernah dengar enggak kaum Syiah itu di mana-mana membunuh kaum Sunni? Di Suriah saja hampir 250.000 orang loh yang dibunuh oleh Syiah. Bayangkan masjid-masjid puluhan ribu dirobohkan semua. Karena mereka itu dianggap musuh mereka. Bagi mereka itu kaum Sunni ini adalah kafir kan gitu, Pak. Padahal yang kafir itu mereka gitu, Pak. Yang sekarang kamu bela-bela Syiah. Bela-bela Syiah, mencaci maki Wahabi, mencaci maki Muhammadiyah, mencaci maki Salafi, padahal mereka itu mendakwakan tauhid, tentang keesaan Allah, biar kamu tidak syirik. Mereka yang mendakwakan ini sesuai hadis Nabi, sesuai dalil Al-Quran. Apa yang dikatakan Nabi mereka sampaikan, mereka tidak buat hadis sendiri, tidak buat cita-cita sendiri. Sedangkan Syiah itu membuat hadis-hadis palsu sendiri. Yang di Indonesia ini diikuti oleh Habib Ba'alawi itu bikin hadis-hadis sendiri, gitu, Mbak. Kayak hadis lagi, hormatilah cucu keturunanku, barang siapa menghormati cucu keturunanku nanti dapat syafaat dariku. Itu hadis palsu itu. Itulah Habib Ba'alawi itu keturunan Yahudi, karena begitu mereka gitu. Pernah enggak kamu berkumpul sama Habib? Pernah enggak di sholat pul 5 kali satu hari? Mana ada? Hanya pakai imamah saja, goyang sana goyang sini. Saya ini pernah berkumpul sama Habib itu. Maaflah saya tidak memborong Habib semua, tapi saya tahu. Sholat Jumat atau sholat Jumat baca sana keliling ke sana, apalagi sholat waktunya gitu, Mbak. Habib itu saya tahu sendiri itu, tapi yang saya tahu itu hanya sebeberapa saja. Jadi sebagai contoh juga, bahkan mentiduri istri orang itu saya tahu sendiri itu, lihat dengan mata saya. Tapi kalau bersetubuh saya tidak lihat, tapi kalau tidur sama-sama itu saya lihat. Makanya saya itu mangkelnya sama kaum ini sebenarnya dari kecil saya. Dari kecil saya sudah mangkel sama kaum ini. Karena apa? Karena saya melihat perbuatannya kayak itu dengan mata saya sendiri. Ujungnya di tahun-tahun ini, akhir-akhir ini terbongkar bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi, adalah keturunan Yahudi. Makanya keyakinan saya itu makin sedih mereka nih, karena sesuai dengan perbuatannya udah tidak mencerminkan akhlak sama tingkah laku Nabi gitu. Jadi kalian yang muja-muja Habib itu berhentilah. Hormatilah ulama-ulama kampung ya, kiai-kiai kampung yang mengajar kamu ngaji,
dari kecil-kecil ya, yang mempenjatuhkan umat, itu hormatilah, itu saja Pak. Itu Pak Kiai gitu. Kalau memang ada Habib yang bagus silakan hormati gitu Pak. Sekedar hormat saja, jangan sampai melebihi dalam ketentuan cara hormat menghormati. Nabi aja tak minta hormat, mereka mau hormat-hormatkan saja. Cium jajaan tangannya orang tua kamu masih ada itu lebih daripada raja segala raja di dunia dan ratu segala ratu ibu kamu di dunia ini. Cium saja dia, hormati dia, itu lebih berharga. Karena itu ada hadisnya, ada dalilnya dalam Al-Quran bahwa menghormati orang tua itu wajib ya. Bahkan dalam Al-Quran itu dikatakan jangan sampai ngomong kepada orang tua, bayangkan apalagi kata-kata saja tidak boleh dalam Al-Quran. Itu ada dalilnya. Gitu. Kalau Habib mana dalilnya? Ngaku-ngaku Habib itu. Mereka itu asal usulnya Yahudi Pak, yang membangkang kepada Islam di zaman Utsman kalau tidak salah tuh. Mereka membangkang. Mereka larilah mendirikan kelompok Syiah gitu Pak, yang aliran kelas. Al-Quran saja yang ada sekarang ini mereka tidak mengakui, itu dibilang karangan Utsman katanya. Mereka bikin Al-Quran tipe apa tuh, versi mereka sendiri gitu Pak. Tengok syahadatnya itu kamu yang diajari anak-anak tuh. Melaknat istri Nabi, melaknat para sahabat yang diajari sudah didoktrinnya. Melaknat sahabat, hanya maunya Ali saja mereka. Dan dalam kata-kata mereka itu hanya mengagungkan Ali, Nabi Muhammad saja jarang mereka itu Pak agungkan Pak. Ini agungkan ya. Kalau muji-muji itu tak boleh lah. Yang berhak dipuji itu adalah Allah. Makanya kita ini terutama kaum NU ini sadar diri lah. Jangan minta-minta ke kuburan ya. Jangan tawasul kepada orang mati apa semua. Jangan melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya oleh Nabi. Itu bid'ah, sia-sia Pak. Itu hanya pendapat orang saja. Kamu baca Al-Quran untuk ke orang yang mati itu kan pendapat Ibnu Taimiyah saja, pendapat saja itu tidak berdasarkan dalil Pak. Paling dalilnya yang dipakai adalah ketika Nabi menancapkan dahan kurma kepada ahli kuburan yang di dalam kuburannya disiksa. Padahal masalahnya itu bukan pasal kiriman doa dahan kurmanya itu. Masalahnya itu mereka itu kencing tidak dicuci semasa hidupnya. Semoga dengan ditancap dahan kurma ini Allah ringankan siksanya. Itu Pak misinya Pak yang Nabi tancapkan. Bukan ngirim Al-Quran, ngirim apa, bukan. Misinya, hikmah yang kita ambil, kita ini jangan kalau kencing harus dicuci gitu Pak. Bukan larinya ke ikan, masak kecap, masak itu sampai ke kuburan, bukan gitu. Yang kedua itu yang Nabi tancapkan ke kuburan waktu itu adalah mereka itu suka mengomongi, Nabi artinya Pak, mengomongi kejelekan orang lain gitu Pak. Hikmahnya kita ini jangan sampai ngomongi kejelekan orang lain gitu Pak, supaya tidak disiksa dalam kubur, gitu hikmahnya Pak. Gitunya. Daripada kamu duit ilahangan, 1 hari 7 hari sampai 7 hari mau 20 juta. Kenapa sedekahnya waktu orang mati saja, ketika mati aja, waktu hidup tidak sedekah? Yang makan siapa? Orang yang hidup kan, yang mati belum tentu dapat pahala gitu. Yang Nabi anjurkan itu doakanlah kedua orang tuamu, kan gitu kan? Sedekahlah untuk orang tuamu, bukan sedekah pahalanya. Kita ini sedekah, pahalanya dikirim kepada kedua orang tuamu gitu Pak. Sedekah itu ada ketentuannya lagi. Orang-orang yang berhak menerima sedekah itu siapa gitu Pak. Bukan semua orang kamu sedekahin, orang tak perlu pun kamu kasih sedekah, itu artinya udah melanggar. Yang berhak menerima itu siapa? Anak yatim, orang-orang miskin, terutama di kalangan keluarga kita, kan gitu kan? Begitu Pak. Jangan semua ini dalilnya baik, ini baik, bukan sekedar baik. Jadi kalian yang merasa selama ini didoktrin oleh Ba'alawi itu, berhentilah, berpikirlah. Kaum yang lain, Muhammadiyah ya,
Ya Wahabi, LDD, LDI sama Salaf itu mengajarkan kalimat tauhid. Apa yang dibilang Allah, apa yang bilang Rasul itu yang dikerjakan. Mereka tidak nambah-nambah. Kalau yang kalangan dari kaum Syiah yang diikuti kaum NU ini, budayanya itu banyak hadis palsu, terutama hadis doib yang diamalkan. Kalau hadis sohenya jarang diamalkan gitu Pak. Gitu. Karena apa? Karena terdoktrin tadi itulah. Dengan kata-kata keturunan Nabi, mereka ikut gitu Pak. Ini keturunannya, gitu Pak. Jadi yang udah sadar diri, yang sudah tahu sadar dirilah. Jangan sia-siakan harta kamu, jangan ikut-ikut pendapat ini pendapat itu ataupun ikut kitab ini kitab itu. Kitab itu kan karangan kan, pendapat orang. Kalau menurut Om Hari begini, kalau menurut kamu begini, menurut yang B-nya begini, kan itu pendapat saja, tak pasti masih Pak. Hanya pendapat saya, pikiran saya gitu Pak. Tapi kalau udah kata Nabi fix, kalau kata Allah sudah fix. Makanya kata Allah itu, agamamu udah saya sempurnakan, rezekimu sudah saya cukupkan, mau apa lagi gitu Pak. Jadi kita ini menjalankan yang sudah ada gitu aja Pak. Kalau nanti diprotes oleh Allah, oleh Nabi, ngapa kamu tidak bikin tahlilan yasinan? Kan tidak diperintahkan oleh Nabi kan? Betul kan jawaban kita kan? Kalau kamu yang menjalankan hal-hal bid'ah, yang sabanan, yang roboan, baca robo, apa semua di jembatan itu semua, nanti oleh Nabi, nanti kamu mau menuntut, pahala saya baca robo itu mana, pahala saya yang tahlilan itu mana, yang nyuruh siapa, terus apa kita mau menuntut, siapa suruh kamu, terus yang bikin gini, kamu sedekahnya kena sasaran enggak, waktu kamu tahlilan, orang kaya pun kamu dapat sepiring, orang miskin pun sepiring, adil enggak, kan gitu kan. Oleh Allah sama oleh Nabi nanti siapa yang nyuruh, saya enggak kasih contoh. Waktu istri saya meninggal, kata Nabi, aku tidak tahlilan. Macam mana? Aku tak pergi ke kuburan. Hanya aku perintahkan, silakan kalian pergi ke kuburan dengan niat 2 syarat. Mengingat kita sendiri akan mati, menyusul mereka. Dengan kalau kita sadar kita akan mati, perbanyak amal, kan gitu kan? Itu misinya. Misi kedua adalah doakan mereka. Doakan, Pak. Semoga Allah ampuni dosanya, semoga diluaskan kuburannya, semoga ditambah rahmatnya dalam alam barzah, semoga amal-amalnya diterima. Itu saja yang Nabi sarankan, bukan minta-minta sana dia hias, bawa makanan, bawa air disiram, air bunga, siapa yang nyuruh tuh? Kalau memang air bunga bisa menyejukkan sisa mereka, bikin aja 1 kantong air bunga tuh. Maka doakan yang meringankan siksa itu, terutama 2 orang tua kita, doakan Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doakan begitu. Jangan ikut-ikut klaim-klaim Bahlawi, oke? Bahlawi kalau yang betul ikuti kata-katanya ya. Kalau tidak betul jangan ikuti, oke? Begitulah ya cerita-cerita kita ini. Kita berubahlah, jangan sia-siakan amal kita. Kita menganggap nanti amal kita sudah banyak, padahal sudah di dalam akhirat nanti belum, kosong bajaun bah, kosong. Nanti kamu nuntut, kemana saya dulu yang sedekah gini-gini? Kata Allah, niat kamu apa sedekah? Hanya ingin orang bilang kamu kaya, kamu mampu, kan gitu kan niatnya kan? Bukan karena aku, kata Allah. Jadi kamu tidak akan mendapat pahala. Tahlilan apa semua mau, kalau tidak tahlilan malu sama orang lain. Kamu tuh bukan karena Allah, ya kan? Karena malu kepada orang lain. Rasa malunya tuh Allah sudah bayar di dunia, jadi kamu tidak malu lagi. Kan gitu kan? Begitulah. Jadi orang-orang yang grup-grup sama Syiah ini, kalau dibilang sakit hati dia. Alasannya apa? Ini kan kebaikan, kan gitu Pak. Alasannya baik begitu Pak. Tapi caranya mereka tidak diteliti dulu. Sedekah bukan tak boleh, silakan sedekah. Ini sedekah saya, pahalanya untuk bapak saya yang telah meninggal. Boleh, tapi ada ketentuannya. Siapa yang berhak menerima sedekah, kan gitu. Cara-caranya gitu Pak. Harus dirinci lagi gitu Pak.
Jangan bukan semua dipukul rata gini-gini. Sia-sia. Kata Nabi, sia-sia. Harta kamu habis, pahala belum tentu dapat. Kan gitu kan. Lebih baik ikut aja apa yang Nabi bilang. Tak susah, tak bayar, tak apa. Tapi pahalanya sudah pasti. Kita boleh nuntut. Kan Nabi suruh. Kan Nabi suruh kayak ini. Tuntutlah kepada Nabi. Nabi pertanggungjawabkan pada Allah. Kan gitu kan. Ikut kata Allah gini. Kan Allah suruh. Saya kan bikin ini. Ya, sesuai dengan perintahmu. Tentulah saya untuk nuntut Nabi. Kalau kamu bikin hal-hal yang Nabi tidak suruh, Allah tidak suruh, kamu mau nuntut kemana pahalanya yuk? Demikianlah ya. Semoga kita sadar diri lah, sedikit demi sedikit kita perbaiki lah ya. Jangan karena budaya nenek moyang dari kaum Syiah, dari kaum Balawi kamu pertahankan. Itu kalau sudah tahu kamu gini hukumnya, kamu masih melakukan, lebih parah itu. Kecuali kamu udah tahu, belum tahu, sekarang udah tahu, berhenti ya. Demikianlah cerita-cerita aku mau kosongnya ini ya di pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesin jahit sudah beli, tapi mesin obras belum beli kawan ya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.